Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan penjelasan dari kitab Matan al-Ajurumiyah, sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam As-Sunhaji rahimahullah, yang mana kita mengambil syarah atau penjelasan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita memasuki pertemuan yang ke-14, masih membicarakan tentang huruf-huruf khafad. Yang sebelumnya sudah disampaikan yang pertama, yaitu min. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan yang kedua dan juga yang ketiga insyaallah. Asani ila. Huruf khafad yang kedua adalah ila. Ya. Dalam pengucapan jangan terbalik ya. Ini bacanya ila, bukan illa. Ada illa, ada ila. Dan maknanya juga berbeda ya, sehingga harus pas, harus tepat gitu. Yang kedua adalah apa? Ila. Diterangkan di sini, idza dakhalat ala kalimatin, apabila ia atau ila tersebut masuk pada sebuah kata, fahiyasmun, maka kata tersebut adalah isim. Sebuah kata yang didahului oleh ila pasti isim, itu pasti. Fatakhfiduhu, dan ila pun mengkhafatkannya. Artinya ila ini mempengaruhi kata atau isim yang setelahnya menjadi khafat, karena dia termasuk dari huruf khafat. Kemudian dicontohkan qala Allahu ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, summa ruddu ilallahi maulahumul haqqi. Kemudian mereka atau hamba Allah dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ya, penguasa mereka itu ya, yang sebenarnya. Ya, syahid dari contoh ini adalah ilallahi, maka diterangkan Allahi lafzul jalalatismun, maka lafaz Allahi yaitu lafaz jalalah, lafaz yang memiliki keagungan, yaitu lafaz Allah itu ismun, adalah isim. Dan di sini juga ada sebuah faidah ketika kita mengi'rab ya lafaz jalalah Allah, maka sebagai bentuk etika itu disebut lafzul jalalah, bukan langsung Allah ismun. Ya, meskipun tidak sampai menjadi salah karena niat yang mengi'rab itu juga lafadznya gitu ya. Ya, tapi lebih aman lagi ketika dengan lafzul jalalah. Ya, karena dikhawatirkan ketika langsung Allahi ismun, kemudian timbul pertanyaan, berarti Allah itu adalah isim. Maksudnya bukan zatnya Allah, tapi lafaz. Ini sedang bicara apa? Bicara lafadznya gitu. Allahi lafzul jalalah ismun. Allah atau lafaz jalalah Allahi itu adalah isim. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab kan cuma 3, isim, fi'il, dan harf. Harf bukan, fi'il bukan, ya pasti isim gitu. Wad dalilu annahu fihi min alamatil ismi, dan bukti bahwasannya lafaz jalalah Allah itu, atau yang menjadi bukti bahwasanya lafaz jalalah Allahi di dalamnya ada di antara tanda-tanda isim. Apa yang ada tanda isim pada lafaz jalalah Allahi di sini? Al-khafdu wa dukhulu harfil khafdi ila, yaitu
lafadz jalalah Allahnya itu di khafat, dan juga kemasukan huruf khafat berupa ila, wasalisul alifu wallamu, serta tanda yang ketiganya adalah adanya alif dan lam. Kemudian qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, afalam yanzuru ila samai fawqahum. As-sama ismun li'annaha dakhala 'alaiha harful hafdhi wal alifu wal lamu wal hafdu. Pada contoh yang lain, yaitu surat Qaf ayat 6, afalam yanzuru ila samai fawqahum, maka apakah mereka tidak melihat langit yang ada di atas mereka. Maka as-samai di sini dia adalah isim karena adanya huruf khafat yang masuk kepadanya, yaitu ila, ya, ilas samai, dan juga adanya alif dan lam serta adanya khafat. Jadi di sini ada 3 tanda. Pertama, diawali huruf khafat berupa ila, kedua yaitu berawalan alif dan lam, yang ketiga dia i'rabnya khafat. Ya, sehingga as-samai dia adalah isim. Kemudian berbicara tentang makna ilah, maka sekaligus di sini disinggung makna min itu. Yaqulul ulama'u, ya, ulama nahwu, ya, katakanlah para ulama nahwu, mereka berpendapat, mereka mengatakan min lilibtidai. Min itu maknanya ibtida, untuk makna permulaan. Wa ila lilintihai, dan ila maknanya intiha, yaitu makna berakhir. Yes. Sehingga ada yang menyebut dengan min ibtidaul ghayah ila intihaul ghayah gitu. Ya, min adalah maknanya permulaan, ila maknanya berakhir. Fa'idha qulta, sehingga apabila engkau mengatakan kharajatu min Makkata ilal Madinati, fabtida'u safarika fi Makkata wantiha'uhu fil Madinati. Ketika ada kalimat kharajatu min Makkata ilal Madinati, saya keluar dari Mekah ke Madinah. Ya, maksudnya saya keluar. Min adalah ibtida, diawali, dimulai dari Mekah. Ilal Madinah, berakhir sampai Madinah. Ya, atau simpelnya lagi, saya keluar, startnya dari Mekah, finishnya Madinah, itu ya. Saya keluar dari Mekah ke Madinah. Maka permulaan safarmu itu ada di Mekah dan berakhir safarmu ada di Madinah. Itulah makna min dan ilah. Min untuk ibtida, permulaan, ilah untuk makna intiha, yaitu terakhir atau berakhir, atau penghabisan juga bisa. Kemudian yang ketiga, as-salisu, kita lanjutkan huruf khafat yang berikutnya. Ya, yang ketiga an, yaitu an. Min hurufil khafdi, an itu termasuk dari huruf khafat. Idza dakhalat ala kalimatin, apabila an dia masuk kepada sebuah kata, fahiyasmun, maka kata tersebut adalah isim. Wa yajibu an takhfidha hadhil kalimata, dan menjadikan kata tersebut menjadi dikhafat oleh an. Wa yajibu an takhfidha, dan menjadikan atau mewajibkan an itu mengkhafatkan hadhil kalimata, kata tersebut. Itulah kalau terjemahan per lafadznya gitu ya. Ya, kadang dalam terjemahan itu fi'il ma'lum diterjemahkan dengan majhul, kadang majhul diterjemahkan dengan ma'lum. Ya, antahfidha hadhil kalimata, an, kata tersebut dikhafat oleh an, ya, karena fa'il dari takhfidha adalah dhamir mustatir, kembali ke an itu sendiri. Nah, jadi apa prinsipnya? Prinsipnya an itu huruf khafat. Apabila ada sebuah kata diawali oleh an, pasti menjadi khafat. Ya, karena an itu fungsinya adalah mengkhafatkan kata setelahnya. Taqulu,
kallamtuka an jiddin fajiddin ismun. Ya, misal engkau mengatakan kallamtuka an jiddin, saya berkata kepadamu dengan penuh keseriusan, dengan sungguh-sungguh, bukan main-main gitu. Maka kita lihat di sini lafaz jiddin, dia itu adalah isim. Wa fihi min alamatil asma. Ya, di dalamnya ada di antara tanda-tanda isim. Apa saja? Tanwinu wal khafdu wa dukhulu harfil khafdi alaihi, yaitu tanwin, jiddin itu tanwin, wal khafdu jiddin itu khafad, wa dukhulu harfil khafdi alaihi, dan masuknya huruf khafad kepadanya, yaitu apa? An tersebut, ya. Ya, sehingga jiddin itu isim. Sehingga kalau ada tanda isim, ya jangan ragu bahwasanya kata tersebut adalah isim. Kemudian qala Allah Ta'ala, contoh yang lain firman Allah Ta'ala, anil yamini wa anis shimali qa'idun. Seorang malaikat itu orang, bukan ya maksudnya satu malaikat gitu ya, tidak masalah, seorang malaikat atau satu malaikat duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Anil yamini wa anis shimali. Syahid dari ayat ini al yamini, dan tentunya asyimal juga ya, tapi diwakili dengan al yamin. Al yamin ismun, al yamin adalah isim. Wa fihi min alamatil asma'i, ya, di dalamnya ada di antara tanda-tanda isim. Pada al-yamin, tanda isim yang ada di sana adalah dukhulul alifi wal lami, yaitu masuknya alif dan lam. Al itu kan berarti berawalan dengan alif dan lam. Wal khafdu, yaitu khafad al-yamini, itu kasrohnya itu menunjukkan khafadnya. Wa dukhulu harfil khafdi, dan masuknya huruf khafad, yaitu tadi anil yamini. Ya, sehingga di sini terkumpul tiga tanda khafad, tiga tanda isim, ya, tiga tanda khafad. Terkumpul tiga tanda isim apa saja? Berawalan al, kemudian i'rabnya khafad, dan didahului oleh atau dimasuki oleh huruf khafad. Qa'idun, adapun qa'idun itu juga isim, ismun. Wa fihi min alamatil ismi tanwinu. Di dalamnya ada di antara tanda-tanda isim berupa apa? Berupa tanwin, ya. Kemudian wa min ma'ani an al-mujawazatu. Apa makna dari an? Maka diterangkan di sini, di antara makna an adalah al-mujawazah, melampaui atau melewati atau keluar melampaui. Contoh, taqulu, engkau mengatakan ramaitu sahma anil qausi. Ya, saya melempar panah keluar melampaui busurnya. Yakni maknanya adalah anna sahma jawazal qausa, yakni kharaja minhu. Maksudnya bahwa panah tersebut melampaui busurnya, artinya keluar dari busurnya. Melewati busurnya, otomatis dia keluar dari busurnya. Itulah makna an. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Aku tidak berkehendak menyalahi kalian dengan melakukan apa yang aku larang. Nah, di sini ada anhu. Ya, maka diterangkan fa'anhuna fiha ma'nal mujawazati. Maka an di sini, yaitu di ayat ini, bermakna al-mujawazah, yaitu melampaui. Ya, melampaui, sudah melarang sesuatu, malah yang melarang itu melakukannya, dia melampaui perkataan dirinya sendiri. Ya. Kemudian waqala Ibnu Malik mengatakan, ya, di dalam kitabnya Matan Al-Alfiyah, bi'an tajawuzan ana man qad fatan. Maka bi'an tajawuzan, yang artinya bagi orang yang cerdik, ini dibaliknya maknanya ana man qad fatan, bagi orang yang faton, yaitu cerdik, cerdas, ya, dia memakai an untuk makna tajawuz, ya, dipakai untuk makna tajawuz atau makna
melampaui. Kemudian contoh berikutnya, qala Allah Ta'ala hatta yu'tul jizyata an yadin, yakni al-jizyata tatajawazu aydiyahum ay tantaqilu min aydihim ila aydil muslimin. Hatta yu'tul jizyata an yadin, sampai mereka membayar jizyah atau upeti dengan patuh. Ya, maksudnya jizyah atau upeti tersebut melampaui, melewati tangan mereka. Ya, orang-orang Yahudi, Nasrani yang hidup di negeri kaum muslimin, di bawah pemerintahan kaum muslimin, maka mereka dikenakan jizyah. Ya. Dikenakan jizyah dengan cara membayarnya kepada kaum muslimin, yang melewati. Upeti tersebut diberikan melewati tangan mereka, artinya berpindah dari tangan mereka ke tangan kaum muslimin. Itu makna an yadin. Ini juga makna al mujawazah. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, itulah dua huruf khafat ya, sebagai kelanjutan dari sebelumnya yang pada kesempatan kali ini kita sampaikan, yaitu apa tadi? Ila dan an, ya, ila dan an. Adapun makna-maknanya sebenarnya sangat banyak ya, akan tapi disampaikan oleh beliau rahimahullah yang bersifat ghalib, yang bersifat lebih dominan atau yang lebih banyak ya, yang umumnya seperti itu. Adapun makna secara spesifiknya maka di sana masih banyak makna-makna yang lainnya. Atas kesalahan kekurangan Anda minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.